Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Parasigit dari kelas 11 2. Di sini saya akan mempresentasikan dari pembentukan standar kimia. Oke. Di sini pembentukan standar kimia. Standar kimia merupakan acuan penting dalam berbagai bidang, mulai dari industri hingga penelitian. Standar ini memastikan kualitas dan konsistensi produk serta hasil penelitian. Proses pembentukan standar kimia melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga validasi dan penerapan standar tersebut. Pengantar, apa itu standar kimia? Standar kimia menunjukkan bahan atau larutan dengan komposisi dan konsentrasi yang diketahui dengan tingkat ketelitian tinggi. Mereka berperan sebagai titik referensi untuk mengukur dan membandingkan konsentrasi atau sifat kimia suatu sampel. Standar kimia dapat berupa zat murni, campuran, atau larutan yang telah dikarakterisasi secara teliti. Yang pertama, penggunaan standar kimia. Standar kimia digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kalibrasi peralatan. Standar kimia digunakan untuk memastikan keakuratan alat ukur kimia seperti spektrofotometer dan titrator. 3. Kualitas, kontrol kualitas. Standar kimia digunakan untuk menilai kualitas produk dan bahan baku, memastikan konsistensi produk, dan meninggalkan variabilitas. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Standar kimia digunakan dalam penelitian ilmiah yang memastikan hasil yang akurat dan dapat direplikasi. Pentingnya standar kimia dalam industri dan penelitian. Standar kimia memiliki peran penting yang ada berbagai bidang seperti industri, penelitian, kesehatan, dan keamanan. Yang pertama, industri. Standar kimia membantu memastikan kualitas produk yang konsisten dan terjamin. Ini membantu minimalkan kesalahan produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, penelitian. Standar kimia memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diulang. Hal ini sangat penting untuk pengembangan produk baru, penelitian ilmiah, dan validasi metode. Yang ketiga, kesehatan dan keamanan. Standar kimia membantu memastikan keamanan produk dan proses, meminimalkan risiko kontaminasi dan pencemaran, dan menjaga kesehatan masyarakat. Proses pembentukan standar kimia. Ada tahapan dan metode. Pembentukan standar kimia melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Menentukan standar yang diperlukan berdasarkan kebutuhan industri, penelitian, atau regulasi. Yang kedua, validasi standar. Melakukan pengujian untuk memastikan bahwa yang dikembangkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengembangan standar. Mengembangkan spesifikasi standar seperti komposisi, konsentrasi, kemurnian, dan metode pengujian. Yang keempat, penerapan standar.
menerbitkan dan mempromosikan standar yang telah divalidasi untuk digunakan secara luas. Dan selanjutnya, kriteria penting dalam pembentukan standar kimia. Yang pertama, akurasi. Standar harus memiliki nilai yang akurat dan diandalkan. Yang kedua, presisi. Standar harus menunjukkan hasil yang konsisten dan reproduktif. Yang ketiga, stabilitas. Standar harus stabil selama waktu penyimpanan tertentu. Yang keempat, ketersediaan. Standar harus tersedia secara mudah dan luas. Selanjutnya, tantangan dalam hambatan pembentukan standar kimia. Yang pertama itu adalah biaya. Pengembangan dan validasi standar bisa mahal. Yang kedua, waktu. Proses validasi standar bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga, kompetensi. Membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi yang tinggi untuk mengembangkan dan memvalidasikan standar. Yang keempat, koordinasi. Membutuhkan koordinasi yang erat antar lembaga terkait untuk memastikan harmonisasi standar. Berikutnya adalah peran laboratorium akreditasi dalam membentuk standar. Laboratorium akreditasi berperan dalam penting pembentukan standar kimia dengan memvalidasi standar yang dikembangkan, menerbitkan sertifikat akreditasi untuk laboratorium yang memenuhi persyaratan, memastikan bahwa laboratorium yang menggunakan standar telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah studi kasus pengembangan standar kimia di Indonesia. Indonesia telah mengembangkan berbagai standar kimia untuk mendukung industri dan penelitian. Contohnya adalah standar untuk minyak sawit, kopi, dan farmasi Lembaga Standar Nasional Indonesia atau BSN. Berperan penting dalam pengembangan dan penerapan standar kimia di Indonesia. Pertama adalah peningkatan kualitas. Standar kimia membantu meningkatkan kualitas produk dan bahan baku di Indonesia. Pertumbuhan industri. Standar kimia membantu mendukung pertumbuhan industri di Indonesia. Peningkatan ekspor. Standar kimia membantu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Pengembangan riset. Standar kimia membantu mendukung pengembangan riset di Indonesia. Selanjutnya adalah kolaborasi dan harmonisasi antar lembaga terkait. Kolaborasi antar lembaga terkait seperti BSN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perindustrian sangat penting untuk memastikan harmonisasi standar kimia di Indonesia. Kolaborasi ini membantu mengatasi tantangan dalam pembentukan standar dan memastikan bahwa standar yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan industri dan penelitian. Pengembangan standar. Lembaga terkait dapat berkolaborasi dalam pengembangan standar kimia. Validasi standar. Lembaga terkait dapat berkolaborasi dalam validasi standar kimia. Penerapan standar. Lembaga terkait dapat berkolaborasi dalam penerapan standar kimia. Kesimpulan dan rekomendasi untuk pembentukan standar kimia. Pembentukan standar kimia merupakan proses yang penting untuk meningkatkan kualitas produk, hasil penelitian, dan keamanan. Tantangan dalam pembentukan standar kimia dapat diatasi dengan kolaborasi dan harmonisasi antar lembaga terkait, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi terkini.
Yang pertama, peningkatan kualitas. Memprioritaskan pengembangan standar kimia yang akurat, presisi, dan stabil untuk meningkatkan kualitas produk dan hasil penelitian. Yang kedua, kolaborasi dan harmonisasi. Meningkatkan kolaborasi dan harmonisasi antara lembaga terkait untuk memastikan bahwa standar kimia yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan industri dan penelitian. Yang ketiga, pengembangan SDM. Memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang standar terkini, standar kimia. Yang keempat adalah teknologi terkini. Menerapkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembentukan standar kimia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah soal pertama yang diketahui C6H12O6 sama dengan negatif 1260. Sedangkan CO2 sama dengan negatif 393,5. H2O sama dengan negatif 285,8. Ditanya delta Hc C6H12O6. Ini adalah pembakaran. Jadi kita setarakan C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 tambah 6H2O. Kita masukkan rumus yaitu kanan kurang kiri. Terus kita balik kanannya. Ini 6CO2 ditambah 6H2O. Dikurang C6H12O6 ini kita masukkan C6H12O6 ditambah 6O2 sama dengan min 2,361 ditambah 1714,8 dikurang negatif 1260 sama dengan negatif 4075,8 dikurang negatif 1260 sama dengan negatif 2815,8 kilojoule per mol. Adalah contoh soal kedua. C3H8 sama dengan negatif 104 kilojoule per mol. CO2 sama dengan negatif 394 kilojoule per mol. H2O sama dengan negatif 286 kilojoule per mol. Yang ditanya delta H C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Oke, di sini akan saya jawab delta H dikurang negatif 104 ditambah 5 0. Yang di sini salah ya guys.
Ini negatif bukan dikurang, jadi dikali 4 dikali negatif 286. Oke, di sini negatif 1144 ditambah negatif 1182 dikurang negatif 104 ditambah 0 sama dengan negatif 2326 dikurang negatif 104 sama dengan negatif 2222. Ini hasilnya.